Nah aku mikir ini dengan keadaan seperti ini hari ini, nek JRU ki dadekke Indonesia saya sih, dadekke negara itu keren ya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Mas Ili, ketemu lagi dan masih bareng sama Mas Reza Aditya. Siap. Seru ya Mas Ili? Obrolan kita sebelumnya sama beliau aku dapat banyak pelajaran banget sih tentang mentalitas proses growing Mas Reza dari kecil sampai dewasa. Makasih loh Kak. Sama-sama. Tadi tuh. Nah, di sesi yang kedua ini Mas Ili, aku penasaran proses ketika masuk komunitas. Dan hari ini kan punya connecting space, satu tempat yang isinya 20-an orang. Menurutku ini prestasi Mas Ili. Bisa punya tim sebanyak 20 orang tuh pasti nggak akan sembarangan. Ngurusin satu orang aja di komunitas tuh mesti banyak problematikanya. Tapi Kak, aku minta Mas Reza cerita proses dari masuk komunitas awal-awal, kan sempat diceritain di sesi sebelumnya tuh. Kak Reza bikin apa sih, kan hacker tuh sempat sempat nyebut bahwa beberapa aktivitasnya ada digital dan website. Cerita prosesmu Kak, kreatif dari masuk komunitas sampai hari ini punya connecting space. Monggo. Oke. Proses kreatifku masuk komunitas. Jadi kan memang ya udah tadi kan aku di sesi sebelumnya kan sempat ngobrol. Jadi tahap pertama masuk itu pokoknya belajar, mengamati, belajar gitu terus. Yeah. Terus sampai pada satu titik udah mulai dialog nih sama Mas Ili dan pokoknya apapun yang dibutuhkan, karena aku kan bisanya bikin website WordPress waktu itu. Nah, apapun yang dibutuhkan teman-teman mbok support sih. Yang penting itu gue putaran musik di awal-awal. Nah, akhirnya ya udahlah aku bantu Bang Doni, bantu siapapun yang butuh website di awal-awal. Masih di Broto tuh. Terus akhirnya pindah ke Gombel. Ya udah masih sama. Terus akhirnya beberapa bulan akhirnya dialog lagi sama Mas Ili. Dialog sama Mas Ili, mau apa nih? Mau bikin apa? Kamu tuh mau bikin apa? Akhirnya tetap tak kembalikan ke core awalku. Aku mau bikin lagi, dan itu persis seperti emailku ke Mas Ili waktu pertama kali gabung. Apa yang kamu mau? Jadi sebelum gabung tuh Mas Ili itu minta kowe tulis email, kowe iki saiki piye, terus yang mbok pengen piye, terus carane piye. Nggak tahu teman-teman sekarang masih mendapat treatment itu atau enggak. Dan ternyata memang aku bikin agensi lagi, bikin web developer lagi, udah bikin lah. Nggak mulus juga sih, beberapa waktu hampir setahun lebih. Bahkan ada momen dimana aku tuh malah diselip adikku ya Mas Ili. Nanda itu sempat nyelip aku. Oh itu. Usahanya Nanda ya di Steamit waktu itu. Steamit. Writing. Pendapatannya ini wis edan-edanan, sedangkan aku tuh masih under 2 juta kalau nggak salah. Ya udah. Tapi ada satu momen Mas Ili, ya ini tuh bukan urusan duit sing mbok tompoke piro, tapi soal resistensimu dan komitmenmu menjalankan usahamu. Ya wis tak pancal meneh. Berata lagi wis concern berata aja, concern berata apapun kerjaan dari rekanan JRU lah, apa-apa pokoknya dikerjain. Tapi terus berproses, yang paling penting terus berprosesnya. Sampai akhirnya berata mulai dapat kerjaan yang agak gede-gede. Sebelum itu pokoknya kerjaan kecil apapun itu diterima. Bahkan sampai aku pernah bikinin website ibu-ibu MLM di Pasar Jatingaleh. Kiosnya itu di sebelah tempat sampah. Itu dilakoni. Itu kan bentuk mental sebenarnya, akhirnya bentuk mental benar-benar. Pokoknya jalanin dulu semuanya, apapun dinikmati. Udah dapat project agak gede, corporate besar lah di Indonesia. Brand tepung besar di Indonesia. Nah itulah. Dan itu pun begitu brand itu datang, support pertama komunitas. Gawe proposalnya piye sing elok, yang bagus tuh kayak gimana. Sekedar proposal nek Word gitu kan jelek banget. Akhirnya dibantulah sama Mas Akbar, desainnya dibagusin, sampai ditemenin pitchingnya. Mana ceritanya di tempat mana lagi?
sebegitunya ditemenin, bener-bener ditemenin pitching, jadi kita gini nih kayak ngobrol gini dulu, nanti ini ya goalsnya apa nih ini, oh nanti kamu masuk di sini, aku masuk di sini, dibagi tugasnya. Karena pitching kan memang bener-bener mengimpress kan. Dapatlah project itu, udah jadi berapa tahun kontrak? 3 tahun. Kontrak 3 tahun, ya alhamdulillah Brata hari ini growing lah, sampai growing. Brata di perjalanannya akhirnya mulai lahir usaha-usaha baru, karena di perjalanan pasti Brata itu kan punya kebutuhan kayak butuh desainer, butuh sosial media. Akhirnya kebutuhan itu aku dialog sama Mas Ili. Kenapa dilempar dulu ke teman-teman di dalam? Karena kita kan udah ada semua, waktu itu output kan ada sosial media ya Mas Ili. Output ada sosial media, udah akhirnya belajar. Di situ malah akhirnya belajar, oh ternyata sosial media ada kebutuhannya nih market. Bikinlah Maju Kreatif. Jasa layanannya sosial media dan copywriting waktu itu. Bikin Maju Kreatif. Terus Brata butuh lagi buat desain grafis. Akhirnya hire anak. Tapi kan ternyata tidak daily activity, kita bikin website terus butuh grafis terus. Ternyata anak ini bisa gambar, bisa ilustrasi. Akhirnya kita bikinlah Big Box itu. Jadi Big Box. Presentasi pun tadi itu ada kebutuhan presentasi, ternyata butuh. Marketnya kayak Mas Akbar kan biasanya marketnya luar. Kita coba market lokal. Jadilah Listu Lab itu ya Mas Ili. Listu. Jadi Listu Lab. Terus akhirnya ya itu. Jadi usaha Brata dan Connecting Space ini bertumbuh karena berbasis kebutuhan di perjalanan. Big Box kayak gitu, dan alhamdulillah makanya kenapa kita hari ini ya karena memang visual kan secara proses ini kan memang nggak terlalu panjang secara proses, makanya kan akhirnya kita tapi akhirnya mikir terus nih. Nggak mungkin kan kita begitu ngelihat hasilnya ini maksimal terus kita di situ terus selalu skocinya apa lagi nih. Itu apa yang akhirnya ketika pasti kan usaha itu kan naik turun kan pasti. Nah itu bagaimana ketika kita salah satu usaha sedang turun, ada satu usaha yang lagi naik. Akhirnya kan kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu jadilah Connecting hari ini dengan segitu anaknya. Meskipun beberapa karena komunitas kan beberapa teman-teman yang pernah berkegiatan di Connecting akhirnya dikirim belajar lagi ke circle-circle yang lain. Kayak Listu tadi lagi dikirim ke tempatnya Mas Yoga untuk belajar lagi, benerin lagi, belajar lagi. Terus di Connecting tuh ada namanya Nine Dragon. Nine Dragon itu software house tuh. Kirim lagi kirim belajar di Biru, rumah Biru ya. Lagi sama Mas Akbar lagi. Ya, kayak gitu. Ya, enaknya punya komunitas. Apa-apa kira dipikir dewe gitu. Ya karena ya itu kan pertanyaan Mas tadi, segitu banyak anak nek dipikir dewe pedot pedot juga. Tapi kan ya ada konsolnya kan, ada Mas Ili, ada Mas Akbar, ada Mas Yoga. Gitu. Itu sih Mas. Sampai hari ini hari ini. Connecting Space hari ini. Mas Ili, aku ke Mas Ili ada satu pertanyaan menarik sih tentang kan statementnya di komunitas itu kan sering ditanya gini, pilih bisnismu atau pilih komunitas. Terus satu statement lagi itu kan bahwa bisnisnya bisa apapun, yang penting manusianya. Dan di Mas Reza ini kan aku melihat satu sosok fighter yang Mas Ili berhasil dampingin, terus mentalitasnya seperti apa. Bahkan ketika datang skillnya di website, Mas Ili mendampingi dengan komunitas support dengan memberikan pekerjaan-pekerjaan. Ini kan sistem Mas Ili. Sistem supporting dari komunitas. Nah, ini kan pola Mas Ili. Pola yang Mas Ili lakukan ke banyak dampingannya Mas Ili. Di proses Mas Reza, yang aku tanya ke Mas Ili, yang kebayang waktu Mas Reza datang, lalu Mas Ili milih, ini akan di treatment seperti apa? Apakah itu sudah kebayang dari awal dengan bekal yang Mas Reza punya, atau sebenarnya itu jalan bertumbuh perjalanan seperti bisnis yang hari ini dia 4 bisnis ya, 4 usaha. 4 usaha, yang 2 project. 2 project. Monggo Mas Ili.
Balik lagi ya, semua ketika siapapun teman-teman kita yang sekarang bertumbuh itu pasti berangkat dari potensi dasarnya dia. Potensi dasar. Nah, kenapa yang tadi Mas Reza cerita sebelum dia gabung, sama juga sebelum dirimu gabung, yang aku ingatkan kepada dirimu Mas Reza waktu itu kan kirim email ke aku dulu. Sebenarnya kamu itu siapa, kamu di posisi mana, sekarang posisi apa, mau kemana, dan apa harapanmu di masa depan. Sampai aku bilang 3 tahun, terus 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Kalau yang lebih detail kan gitu, yang kita ngobrolkan kalau di PT Karir Anak. Benar. Nah pada saat Mas Reza itu kirim email itu, aku sebenarnya sudah membaca tanda. Nah kalau pendampingan itu kan semudah itu sebenarnya, melihat Minty atau teman yang kita dampingin itu kan selalu punya potensinya. Bahwa ada keterbatasan itu biasa, semua orang kan punya keterbatasan, tidak peduli mau fisik atau tidak fisik atau keterbatasan intelektual sudah pasti itu selalu ada. Tetapi kan selalu ada ruang lebih atau ruang kuatnya si yang bersangkutan seperti Mas Reza. Dan tampak dari awalnya Mas Reza itu ini jenis anak-anak yang modelnya sosial media, yang jenis digitalnya dapat gitu. Apa buktinya? Ya buktinya kalau lihat dulu aku kenal Mas Reza di zaman dahulu, Twitter dia itu di saat itu followernya sudah berapa waktu itu? 10.000-an. 10.000 ke atas. Aku pada posisi pada saat itu jadi pembicara publik aja followerku cuma berapa ya? 2.000 atau berapa? Jauh. Iya jauh. Apalagi Twitternya dia memang diantaranya juga untuk kerja kan. Artinya itu kan potensi dasar. Nah disitulah aku kembalikan kepada posisi dia sih. Kalau kemudian Mas Reza memilih sikap menjadi semacam agensi atau digital agensi itu adalah sesuatu yang lumrah menurut aku. Makanya kejelian dari seorang mentor itu harus selalu diasah, Sal. Ya, sekalipun mungkin memulainya dengan insting aja sebenarnya, dengan naluri aja. Aku melihat Mas Reza nalurinya begini. Naluriku melihat Mas Reza kayak apa. Itu aja dipelihara. Lama-lama kalau itu instingtifnya itu dipelihara itu kan lama-lama kan tajam. Kayak gitu aja sih, Sal. Sesimpel itu aja. Jadi kalau sekarang Mas Reza dengan posisi memiliki beberapa usaha digital agency dan sekarang punya software house gitu, ya itu menjadi bagian yang dimulainya sudah bahkan sebelum gabung dengan jaringan rumah usaha. Sebenarnya dia sudah mulai dengan cara itu. Aku hanya menguatkan kan. Tugas mentor itu kan selalu hanya menguatkan sebenarnya. Benar. Ya. Kak Reza, bekal awalmu udah ada, Mas Ili bilang nguatin. Apa kejadian atau apa momentum yang akhirnya membuatmu ngerasa ini nih jalannya nih. Ini nih jalannya. Kejadian apa? Atau pernah Mas Ili kan katanya kan banyak sekali, ya semua aku juga sempat dengar Mas Ili itu kan orangnya tegas, bahkan sebagian bilang Mas Ili galak gitu loh. Nah, pasti Mas Reza pernah lah kena semprot. Ya sering, maki-maki ya sering. Nah, itu kan di ranah operasional ya, tapi kan ada konsep-konsep yang Mas Ili pasti tanamin ke Mas Reza. Sharing dong Kak, kejadian apa yang membuatmu akhirnya aku mestinya berjalan sekuat-kuatnya dengan bekalmu, monggo Kak. Kejadiannya tadi sempat tak mention sebenarnya, ada momentum di mana dalam prosesnya aku tuh seperti di overlap sama adikku. Aku ngobrol sama Mas Ili, dan itu tadi kan ya bahasanya kan ya aku akhirnya dikumbah lagi sama Mas Ili. Akhirnya bukan hasilnya yang kudu mbok lihat, tapi prosesmu ki wis mbok lakoni bener apa belum. Karena kalau ngelihat hasilnya ya aku ngelihat Kak Isal hari ini, ngelihat Mas Yoga hari ini kan wah dangak tok akhirnya. Tapi akhirnya dialog-dialog yang terbangun itu yang ngobrol lah sama Mas Yoga bagaimana prosesnya kok DE sampai kayak gitu, apa yang ada di kepalanya dia. Nah akhirnya itu yang dipesankan Mas Li, bahwa kematangan pikiranmu itu akan seiring sejalan dengan pendapatanmu. Prosesmu ki kudu mbok entekke meh kowe dalam proses gulung komeng kayak jungkir jempalik, tapi proses itu nggak akan pernah iso mbok lewati, di shortcut tuh nggak pernah bisa. Harus dihabisi. Nah itu akhirnya aku, ini nih. Akhirnya berata ini nih harus tak entek kayak tenan. Karena itu kan
kalau satu aku urung beres, bagaimana? Karena di sini kan teman-teman kan rata-rata pada punya bisnis kan lebih dari satu. Lah bagaimana satu rak beres terus 2, 3, 4? Kan aneh. Nah, itu akhirnya oh ini nih bukan kebanyakan dibombong di nganu. Dan aku bilang ini nih JRU ini rumah, aku bilang rumah ya, sampai aku bilang itu rumah. Karena ya itu, karena begitu saat aku memulai pendamping ini enggak ngomong berapa sing iso mbok kasih ke aku. Ya nek masih ngomong masih tombok mbek aku ki piro. Usahaku yang gagal waktu berproses tadi itu berapa biji. Tapi kok jadi dikancani terus. Nah, itu akhirnya masih aja begitu, kenapa aku kok loyo? Kan aneh, itu kan hal aneh. Mas Li sing ra ono urusan dengan usahaku, dengan uripku kok ngancani sampai sebegitunya. Nah, itu akhirnya saya aku, oh ini nih. Mas Li aja yakin dengan duniaku web design, web develop, kok aku dewi sing pelakunya. Nggak yakin. Nah, itu kan akhirnya kan reflektif ya Mas. Akhirnya ngaca. Lah nek aku nggak yakin gimana akhirnya energinya ketarik. Kerjaan-kerjaan itu datang tuh gimana ceritanya? Berarti kan aku nggak percaya diriku mampu. Nah, begitu diingatkan itu ya wis isi. Aku nambahi Sal. Jadi, nek pertanyaanmu mau bahwa apa Resa kira atau tak una-una iki? Oh ya sering Sal. Jadi aku itu orang yang sesederhana melakukan titik objektif aja tuh. Kalau emosiku atau kontenku, kalau konsepku atau spiritku ke dia, ya wis rampung, maksudnya Resa ki ngono kuwi wis aku wis paham. Dan aku pasti dengan hati yang sangat senang dan terbuka untuk menerima keadaan, situasi, kekurangan, kenakalan dia itu ya tak tompo. Tapi kan aku nggak boleh berhenti dari sisi ini Sal, dari sisi teknis. Karena kalau aku nggak jujur dan terus terang, makanya yang selalu kita bilang di JRU itu yang paling siap dan tidak siap bagi orang lain yang kemudian akan lari atau tidak lari adalah kita ini kan terlalu jujur. Culture yang kita bangun kan terlalu jujur. Nah itu kan cukup kita bisa bilang baik tapi juga cukup buruk bagi orang yang nggak bisa terima. Makanya kan kuncinya no baper. Belak-belakan kita bilang no baper. Sama dengan Resa, aku bilang belum lama katakanlah setengah tahun terakhir ini dia melakukan satu kesalahan. Aku kasih contoh. Aku itu minta dia dengan Akbar itu dan aku itu menemani Mas Aris di tayangan itu ya, Piulang Becik. Lah ada satu keadaan sangat teknis sih sebenarnya, nggak terlalu mungkin bisa jadi bagi orang lain bisa nggak terlalu penting, tapi bagi aku itu penting gitu. Itu tuh Resa yang bagian yang aku minta bantuan itu saya tak hukum kok. Beneran tak hukum. Hukumannya gini, singkat cerita kan di Piulang Becik aku digaji sekian juta lah oleh Pak Aris. Tapi tahu nggak, tanya Mas Resa, gaji itu aku nggak mau terima Sal. Aku akan mau terima nanti kalau sudah mulai adanya sisa hasil usaha. Aku akan terima mau itu yang untuk pribadi. Ketika aku sebagai konsultannya Piulang Becik. Nah gajiku itu nggak tak terima, tak serang ke Mas Resa. Ketika diterima Mas Resa, lumayan lah dapat puluhan juta gitu kan. Terus gini, Mas cekel, tukok ke, yang kita kan tetap juga investasi ya. Kita beli waktu itu ada ya kak ya? Ada. Cardano, kita beli Cardano. Beli kripto lah waktu itu. Alhamdulillah sekarang turun 40%. Terus apa masalahnya buat kita? Nggak masalah memang mau investasi jangka panjang kok. Ya kan? Terus masih ada uang lah, lumayan lah. Hukumannya Sal. Semua yang namanya Cardano dan uang tunainya tak suruh kirim ke Mas Akbar. Itu aku sangat yakin dia pasti rasanya nggak enak, itu pasti nggak enak banget itu. Nah hukuman di kita itu kan cuma itu, tapi kan hukuman mental atau hukuman apa ya sosial, aku bilang mental sosial itu kan sebenarnya berat banget. Bahwa aku yang ngomong sama Akbar, baik, kui pokoknya mbak cekel, kui tetap baik dewi bareng-bareng, cuman memang aja dicekel Resa. Nah tapi kan ngono kan saya tak omong gini-gini, nanti kan bakal balik ke dia. Cuman kan dia harus beres dulu di banyak kenakalan dia. Nah, aku ngono jujur kok Sal. Jadi bukan berarti kemudian
dia nggak kena hukuman. Lah kowe kan sering tak kena hukuman. Nah, Lah kayak ngono, sebelum Resa kena hukuman, dirimu kena hukuman, aku tuh nghukum awakku dhewe sik Sal. iya. Ya toh, iya Mas Resa. Aku tuh kan kayak gitu. Iya. Nah, itulah fungsi dari bagaimana pendampingan itu harus apa ya, kalau kita bilang selalu harus dilakukan secara bersama-sama. Harus dilakukan secara bersabar bersama-sama, harus dilakukan secara endurance bersama-sama. Kedaya tahannya harus bersama-sama. Karena nggak ada yang aku kerja sendirian sebagai mentor menemani dirimu. Makanya sebenarnya nggak ada tingkatan rendah, tingkatan tinggi dalam soal mentoring, harusnya begitu. Iya, sama. Karena hasilnya pada akhirnya kan untuk berdua atau untuk bersama-sama. Benar nggak sih? Benar. Mbak Kuati Mas. Iya. Ya bener banget. Ya, maksudnya hukumannya Mas Ili ke aku itu kalau tak terjemahkan jadi hukuman ya kan orang hati tok. Jadinya sakit hati. Tapi akhirnya gimana sih, kayak orang lagi di lampu sorot atau lagi kan buta atau masih Mas Ili. Kandhanane angel, us kok komentar kan aku terus dikeplak mengok ini kan nggak kesorot lampu kan, oh iya ternyata salah. Itu sih aku akhirnya ya itu. Dan kalau tadi Mas Ili ngomong hukumannya mau di ngono, lah aku pernah disuruh keluar. Bener ya Mas Ili? Ya, setahun yang lalu aku mengingatkan gini, aku mengingatkan gini, siapapun ya salah, dirimu alhamdulillah kan belum tak suruh tak tawarkan keluar kan. Karena gini, kita ini sebagai mentor nggak enak loh, misalkan ada yang minti yang kita temani, sebenarnya hatinya tidak untuk kita, atau hatinya tidak untuk bersama-sama. Terus aku sarankan ke dia waktu itu, mending tuh Kak, misalkan kue merasa orang nyaman karo aku, mending metu sisan wae. Nah, aku ngomong ngono Sal. Ya terus Kak, iya. Setahun yang lalu ya. Setahun lebih lah. Setahun setengah lah. Gimana rasanya disuruh putus gitu? Gimana sih? Kita mencintai nih orangnya terus Dewi kokon bubaran gitu nih. Ini kan aneh. Akhirnya reflektif lagi, habis itu aku kan mengkoreksi diri. Dan ternyata benar begitu apa yang setelah Mas Eli sampaikan waktu ngobrol sama aku itu tak olah meneh. Apa kalau bahasanya waktu obrolan saling berguru yang apa tuh? Kunyah dulu baru ditelan. Ya kan tak kunyah sih iki. Nek nganggo baper iki enggak selesai tuh. Tak kunyah sih. Oh iya. Goblokku gini iki. Goblokku tuh di sisi ininya. Ya wis. Tapi setelah percaya tidak percaya, setelah aku mengunyah itu semua dan mulai menelan pelan-pelan, bisnis itu tambah grow. Iya. Berarti kan bukan teknis, bener kan proof kan ini kan bukan teknis, tapi akhirnya personal itu sing akhirnya usaha itu ya gambaran personalnya yang megang. Nah itu benar-benar kejadian. Ya itu makanya kan ya nggak mungkin, maksudnya aku tuh juga ya aku besar dari komunitas, terus aku cinta pada komunitas, terus aku kon metu remek meneh rasane kan. Kayak gitu. Ya karena ya udah ya piye to kon minggir dari saudara-saudara yang kayak gitu tuh. Dan nggak pernah kepikiran sih pengen jalan sendiri, karena dulu kan pernah jalan sendiri, ngerasain membangun sendiri itu kayak gimana, tolong rano sopo lah ning di komunitas tuh nggak minta tolong aja ditolong, dikandani, nah kan itu sistemik banget kan, keren banget sebenarnya. Makanya kan itu sih sing mesti. Nah aku mikir ini dengan keadaan seperti ini hari ini, nek Jero ki dadeke Indonesia dadeke negara ngono keren ya. Dhewe dikei sak kelurahan ngono ya, terus dadi negara. Tapi bolehlah kita store ke bangsa gitu enggak apa, kan fair karena kan itu kan ya. Bikin cara kelola sendiri ya, model bailout sendiri bikin sistem kenegaraan kecil-kecilan gitu ya. Nah, aku menguatkan lagi apa yang disampaikan Mas Resa ngene Sal. Ngene Mas Resa. Jadi ning sistem mentoring itu yang justru kita harus pahami adalah konteksnya. Bahwa konteks itu adalah cermin dari sebuah proses kedewasaan dari siapapun, baik mentor maupun menti kan gitu. Nah, kadang kita ini kan bukan orang ahli nujum. Yang bisa ngerti persis sebenarnya menti sangat mencintai mentor atau mentor mencintai menti, kan nggak tahu itu. Tapi yang hanya bisa kita lihat dan langsung kita bisa serap dan rasakan dan dengan mata kepala sendiri adalah
flow dari proses itu kan itu. Ya. Nah di situ kan yang kadang-kadang harus berimbang antara bagaimana kita berupaya melihat proses mentoring itu, gitu sih. Kemudian kenapa ketika dia tak kon metu, tapi ternyata dia mencintai. Nah, terus kita mengingatkan, udah nek jenenge mencintai kan caranya gini Pak. Terus kemudian, oh iya Mas ya. Nah, itulah proses yang menurut aku bagus diadakan karena selalu ada dialog yang tidak pernah berhenti dan selalu jujur itu di kelompok kita itu, di jaringan rumah usaha. Wah itu menurut aku seduluran yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Ya Mas, Benar. Aku ngelihatnya banyak hal yang kembali aku jadi pengingatku sih, di mana ini proses panjang. Ini tuh bukan proses tahun 2 tahun. Mas Reza di sini tahun ke-7 ya. Iya, 7. Nggak mungkin berharap sesuatu jadi hitungannya 1 tahun, nggak mungkin. Kan kadang-kadang kegagalan berpikirnya kan ketika orang overestimate sama yang 1 tahun. Padahal sebenarnya kan dia harusnya estimate sama sesuatu yang sifatnya 5-10 tahun. Hari ini komunitas di atas 20 tahun masih ngebangun, dan banyak keyword yang terjadi di komunitas sampai Mas Reza bilang bahwa ya aku kalau nggak didorong sama komunitas, nggak dijagain sama komunitas ya sama mungkin tadi ceritanya, ketika komunitas yang nggak ada ya bisa jadi biar lagi. Bisa jadi kalau emang udah seketat itu, udah senempel itu sama komunitas. Menurutku proses jangka panjang dan endurance bersama-sama komunitas itu ini kan yang perlu untuk selalu dijaga. Dimana salah satu impian kita itu kan yang benar-benar tadi Mas Ili ngomong, seru kali ya kalau satu kelurahan tapi dikelola secara sistemik. Terus lah kita mau bikin kampung Beci aja, ide-ide kecil itu udah mulai Mas Ili udah mulai cetuskan, udah mulai letupkan sedikit. Terus ya nggak tahu membesarnya kayak apa ya, kan kita tinggal siap-siap aja Kak. Aku ya siap-siap sama Mas Ili, didorong kapanpun berangkat ya berangkat. Mas Reza soalnya siap karena ya ide itu kan datang kapan aja menurutku Mas Ili. Tapi kan eksekutornya mesti orang-orang yang memang, kalau Mas Ili sebagai pendamping bahwa ini bisa, ini kayaknya bisa, kan tadi Mas Ili bilang bukan tentang ahli nujum tahu masa depan seperti apa, tapi kapasitas orang-orang yang akhirnya ini bisa nih. Kalaupun nggak bisa kan tinggal ditegur kayak tadi Mas Reza cerita. Kalau gagal, kalau salah, kan kita udah puluhan kali ngomong di video bahwa di sini kan gagal nggak apa-apa, di sini salah nggak apa-apa. Disuruh gagal, Ini disuruh gagal tuh. Tapi gagal itu jadi proses yang baik untuk sebuah keberhasilan. Aku masih ingat Mas Ili terakhir ngomong, berhasil itu kan gagal yang diulang terus-terusan akhirnya jadi sebuah keberhasilan. Yang penting nggak berhenti, Mas Ili ngomong gitu. Iya benar. Kak, menurutmu proses ketika dirimu diminta suruh berhenti atau keluar dari komunitas, itu kan proses disuruh berhenti lah, mana mau, nggak mau lah gitu kan. Disuruh berhenti dan disuruh bawa semua usaha loh Mas. Dikasihin. Iya. Iya, bawa nggak apa-apa kan udah ada rintisan. Ya, bawa aja. Kabeh. Iya. Aku rak memang tuh. Sesederhana itu sebenarnya komunitas ketika ngedampingin orang, terus kalau nggak bisa kolaborasi secara visi kan lebih ke konsep. Kita percaya kita semua orang baik gitu loh. Cuma kan di ranah tadi masih di ranah operasional, di ranah konteks kadang-kadang ketemu hal-hal yang nggak connect gitu. Atau ya mungkin kegoda pikiran-pikiran lain atau lagi lalai kan manusia kan kadang-kadang gitu ya Mas Ili. Dan kadang ada bodohnya juga kan kita. Kita setuju. Ketemu bodoh, ya kan bisa jadi bodohnya baru keluar di satu proses gitu kan. Benar. Di perjalanan. Di perjalanan. Mungkin di satu fase dia udah pintar, tapi ketemu naik ke level selanjutnya, ya bodohnya pasti akan keluar dan itu sangat wajar, manusiawi banget sih menurutku. Ini kayak proses perjodohan suami istri toh, sama di dalam proses kita ini kan nikah secara chemistry kan, nikah secara pikiran kan kita semua. Betul. Ini. Nah ini yang menarik toh. Makanya kesalahan itu bisa munculnya nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Setelah kita itu mungkin sudah jadi posisi yang sangat tinggi, tapi itu mulai muncul masalah baru yang berbeda lagi dengan sebelumnya. Dan rasanya proses pendewasaan selalu begitu toh Sal. Nah orang itu kenapa harus terus belajar sampai ke menjelang liang lahat itu kan seperti itu.
Makanya kalau kita diberi Allah sekarang ini kehidupan yang sekarang ini dengan persaudaraan yang sangat baik, dengan ilmu yang berlimpah, dengan tata kelola sistem yang benar-benar kita upayakan untuk bersepakat terus. Bersepakat kan itu selalu bersepakat terus. Ini kira-kira jalan seperti ini boleh nggak? Baik nggak? Terus kita saling critical thinking atau saling mengkritisi diri sendiri dan sebagainya. Dan akhirnya finally sekarang itu yang menarik begini Sal. Ini kan kita bikin platform namanya Juruwork. Ketika dulu Mas Reza nggak ada pekerjaan aja kan nyarinya kan istilahnya masih ke komunitas itu masih apa ya, ke studio atau ke usaha personal gitu. Kalau sekarang kan enggak, dengan ada Juruwork di platform itu, kalau ada pekerjaan yang berlebih itu ekosistem akan memberitahukan. Bagi yang kekurangan pekerjaan, ekosistemnya salah satu yang kekurangan itu bisa ngambil dari ekosistem. Dan kita buatkan platform internal lewat Juruwork itu, JRU-Work itu kan tambah lebih baik lagi kan proses kita gitu. Benar-benar. Nah itu kan benar-benar Tuhan kasih benar itu kepada kita semua. Kemudian berpikirnya itu, Iya benar Mas Ili. Iya. Kita ini kan kaum marginal toh, benar-benar kaum marginal. Kita sadar kan kita ini. Sadar. Kira-kira kumpul, hanya kepingin seduluran bersepakat. Pelan-pelan yang penting pada sabar ya. Iya. Kan alhamdulillah. Iya. Dan Tuhan selalu memberi orang-orang yang sabar menurut aku sih, sabar berkawan ya, berseduluran. Betul. Iya, benar. Niat baik, kembali lagi dari niat baik. Niat baik dan prasangka baik tadi. Kita punya niat baik, tetap bangun seduluran, tetap bisa komunikasi, terus berprasangka baik bahwa ini bisa dikerjain loh, ini bisa jadi. Dan masih di ngomong Juruwork kan aku gila ini keren banget. Untuk internal ya, kita nggak ngomong eksternal lah saat ini. Karena proses pandemi kemarin aja aku lihat bagaimana komunitas mengurus internal. Kita bukan nggak peduli gitu loh, kita ngurusin internal ini menguntungkan secara sosial, bahkan secara ekonomi itu menguntungkan kita, ya kita fokus sama yang internal, nggak fokus ngurusin eksternal udah ada tugasnya, udah ada pemangku yang ngurusin eksternal. Kita ngurusin tadi kaum marginal yang perlu dibantu, ditolong. Bahkan aku kebagian buat nemenin anak-anak SMK yang terancam lulus nggak punya kerja, lulus nganggur lah. Dan khususnya di dunia di rural loh. Rural. Ya, kan keren gitu di perdesaan loh. Di rumah kan keren lagi itu. Iya. Alhamdulillah kan kebagian tugas mulia lah. Ya ngomong mulia kan orang lain ya. Tapi kita kan tugas baik lah. Tugas baik yang kita dapat tugas, terus secara ekonomi pasti menguntungkan, tapi secara manusia aku beruntung karena akhirnya ya karena anak sendiri bisa support apa yang jadi kebutuhan komunitas. Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku Kak. Harapan seorang Reza Aditya dengan connecting space, dengan supporting sistemnya komunitas, harapan Mas Reza sebagai pemimpin di connecting space ke depan tuh bersama komunitas tuh mau seperti apa sih kalau langkahnya Kak? Harapanku kalau bicara connecting space pasti masih beranak pinak. Tapi beranak pinak yang bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Nah, value-nya ini yang mesti kebawa Mas. Karena ya itu tadi aku bilang, sampai aku kan rada ekstrim tadi bilang, ketika cara-cara berpikir ini itu diperbanyak, nggak usah ngomong besar lah, nggak usah ngomong Indonesia berapa, kecil-kecil aja di daerah-daerah deh, ada satu titik, itu tuh jadi solusi. Kayak Mas Isal bilang anak-anak SMK, karena kan aku juga nemenin anak-anak SMK, anaknya Kak Isal kan otomatis kan jalan-jalan ke daerah-daerah tuh. Kebayang aja ketika di satu daerah sing desa, anak-anak tuh nggak harus ke kota untuk cari pekerjaan. Akhirnya di daerahnya sendiri, ini kan keren gitu loh. Dan digital hari ini kan nggak harus ribet-ribet. Digital bisa bisa disambi kalau diutamakan nandur tuh. Akhirnya keren banget. Nandur nanti depan kita. Kepinginan besarku itu sih sebenarnya. Akhirnya bagaimana kita menghidupkan cah kere-kere mau anak-anak yang nggak punya kesempatan gitu loh Mas. Dan akhirnya begitu dia punya label cah ki nakal, terus udah disingkirkan. Nah kan neng Jeru kan cah nakal kayak banget. Nakal kali. Dan nggak disingkirkan loh. Iya benar. Nggak disingkirkan loh, nggak ada yang disingkirkan.
Menyingkir ya ada ya Mas ya. Jangan-jangan yang nakal itu yang kreatif loh. Iya, biasanya gitu Mas. Lah ya kan iya. Kan dianggap kenakalan kan karena nggak ketemu visinya aja, jangan-jangan. Iya. Ya gitu sih akhirnya ya itu bagaimana ini membesar bahwa ya filosofi ini dibesarkan lagi, disebarkan lagi. Nah, makanya kan ya saling berguru ini bisa jadi kan medianya untuk menyebarkan value ini sebenarnya. Itu sih harapanku, itu sesederhana itu, bahwa adik-adik yang tak temenin itu ya bisa membuat connecting yang lain. Entah apa namanya nanti ya. Tapi tetap membawa value yang aku belajar dari Mas Ili. Ya nek teknis ki selalu itu nomor sekian, tapi mentalitas dan value filosofinya itu mesti harus tetap melekat sih. Bagaimana membangun perseduluran dan nggak pernah lupa teman seperjalanan. Dan itu kan aku diingatkan banget sama Mas Ili. Karena ketika kamu berprestasi, kowe kudu ngerti sinten sing ngancani kowe. Karena aku nek di dunia kerja itu kan politiknya kan sinten karo pinten. Nah, kalau aku di sini pikir sinten lah sing ngancani kowe sampai kamu jadi kayak ini tuh siapa? Begitu kamu udah berprestasi lah pinten usahamu, pinten sing mbok dampingi. Dan itu mesti proof. Jadi kan kata sinten pinten sing tadinya jelek itu bisa jadi di komunitas ini pun bisa jadi diksi yang bagus gitu loh. Keren loh gitu. Keren. Akhirnya itu sih aku pengennya itu sih. Ya. Value itu tetap harus disebarkan lagi. Siap. Mas Ili. Closing sangar. Closingnya langsung ya. Sinten pinten. Iya. Cakep ya. Iya, itu keren. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Reza. Siap, sudah sama-sama. mampir ke Saling Berguru, sudah nerima. Nanti besok-besok kalau kami butuh temen diskusi lagi, Siap, dengan senang hati Mas Iza. aku ngundang Mas Reza. Kalau perlu sama Agung, tadi sempat ketemu nama Agung, penasaran juga sih sudut pandangnya Agung kayak apa dengan prosesnya Mas Reza. Ya. Mas Ili, terima kasih banyak. Terima kasih Sal. Mas, Terima kasih, Mas. Mas Ili. Terima kasih banyak. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di channel Saling Berguru di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.